Desa Blangcut adalah salah satu di antara 19 desa yang ada di Kecamatan Merah II. Asal-usul nama Desa Blangcut berasal dari kata blang yang berarti sawah dan cut yang berarti kecil, sehingga digabung menjadi sawah yang kecil. Kabupaten Pidijaya sendiri salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, yang secara geografisnya Kabupaten Pidijaya berbatasan langsung dengan sebelah utara Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Biren, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Pidi. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, yang mana hasil pemekaran dari Kabupaten Pidi. Kabupaten Pidijaya memiliki 8 kecamatan, salah satunya ialah Kecamatan Merah II. Kecamatan Merah II dahulunya masih Kecamatan Merdu, yang saat ini menjadi ibu kota kabupaten. Berbicara tentang asal-usul nama Desa Blangcut, berasal dari kata blang yang berarti sawah dan cut yang berarti kecil, sehingga digabung menjadi sawah yang kecil. Diceritakan pada abad ke-17 sebelum Masehi, pada masa penjajahan Jepang. Desa ini adalah sebuah perkebunan dan persawahan kecil milik warga asli yang diwakafkan. Beliau dikenal dengan sebutan Pocut Imum Mukim, yang memimpin dan menjaga beberapa pemukiman. Pocut Imum Mukim sendiri merupakan seorang wanita yang tidak mempunyai suami dan juga anak. Nama Pocut Imum Mukim ini kemudian diabadikan menjadi salah satu nama dari 3 desa yang ada di Desa Blangcut. Desa Blangcut memiliki luas wilayah sekitar 72 hektar yang meliputi area pemukiman penduduk, persawahan, dan tanah kebun masyarakat. Desa Blangcut menjadi lokasi tujuan kuliah pengabdian masyarakat kami, dan dari sini alur perjalanan kami dimulai. Desa ini memang terbilang kecil, tapi di dalamnya menyimpan 1001 keindahan hijau yang tersembunyi di area belakang pemukiman penduduk yang dapat menyegarkan mata. Tampaknya klorofil di sini tidak akan pernah bisa menipis. Kami bisa menyempatkan berkeliling ke tempat yang itu-itu saja, hanya karena warna hijau itu sulit ditemukan di kota-kota besar. Rutinitas warga di sini bekerja sebagai petani kebun dan juga sawah, dan juga memiliki peternakan yang menjadi sumber hidup bagi keluarga. Desa ini sangat banyak ditumbuhi oleh pohon melinjo atau lumrah dikenal dengan sebutan boh muli. Berbicara tentang aktivitas keseharian anak-anak desa di sini sangat beragam. Mereka bisa menghabiskan waktu untuk bersekolah dan menambah ilmu agama di dayah pada sore hingga malam hari. Berbicara tentang dayah, Desa Blangcut memiliki dayah kebanggaan sendiri, yakni dayah Al-Munawwarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah. Dayah ini menjadi lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran untuk anak-anak di Desa Blangcut, sehingga kami membenarkan perkataan Amos Bronson Alcott bahwa bagian terbaik dari pendidikan telah lahir dan dibesarkan di pedesaan. Ada satu hal yang membuat kami terenyuh, di mana warga Desa Blangcut masih dan sangat menjunjung tinggi agama. Terbukti dengan aktivitas sehari-hari warga yang rutin melakukan pengajian pada siang dan malam hari, hingga membuka mata kami bahwa ilmu agama itu di atas rata-rata.
Banyak hal-hal yang dapat kami lakukan di sini. Misi utama kami untuk melakukan pendekatan dengan warga sekitar adalah hal yang paling luar biasa. Mereka benar-benar menerima kami layaknya orang lama yang baru berjumpa. Kegiatan sosial memberikan penyuluhan, pendidikan, lingkungan, bahkan bermain merupakan hal yang terbaik yang sampai saat ini kami lakukan. Walau tidak dapat dipungkiri, setiap desa memiliki problematikanya sendiri, dan kami datang bukan sebagai obat dari ketiadaan opsi. Hanya sebisa mungkin kami membantu dari ketiadaan opsi ini. Desa Blangcut bukanlah desa satu-satunya. Jika intensitas hujan tinggi, maka banjir akan menghantui. Sehingga banjir menyapu sampah-sampah yang dipendam selama ini, dimuntahkan kembali hingga ke pemukiman warga. Jika timbul pertanyaan, mengapa bisa seperti itu? Maka kami akan melakukan pembelaan atas apa yang sudah kami ketahui, walau tidaklah sepenuhnya. Di desa kami ini tidak adanya bak sampah yang dapat mengangkut sampah rumah tangga setiap hari, sehingga warga desa terpaksa membakar sampah dan membuang sampah di tempat yang dirasa pas untuk dibuang. Terlepas dari problematika itu, Desa Blangcut memberikan kesan 40 hari dengan sangat luar biasa. Terima kasih untuk Desa Blangcut atas 40 harinya.